tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan bukan hanya kaum muslimin dan muslimat, bahkan banyak orang non-muslim pun mengenal Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Dapat tidak, beliau adalah salah seorang keluarga Rasulullah, putri kesayangan dan putri tercinta Rasulullah, yang kedudukannya tidak bisa dibandingkan dengan kedudukan siapapun selain Rasulullah. Bahkan bisa jadi wallahu alam kedudukan beliau bisa setara dengan kedudukan Imam Ali bin Abi Thalib. Karena 11 imam yang datang kemudian setelah Imam Ali lahir dari rahim beliau. Beliau sebagai Ummul A'immah. Seandainya itu saja keutamaan beliau sudah luar biasa, belum lagi yang lain, keutamaan yang sangat banyak. Karena itu membaca, memahami, merenungkan keutamaan beliau sungguh pahala yang sangat besar dan akan menurunkan rahmat berkahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan beliau sangat banyak sekali. Kita tidak mungkin bisa menghitungnya dan tidak mungkin menyampaikannya dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Di antara adalah bahwa beliau Sayyidatun Nisa'il Alamin. Sayyidah Fatimah Az-Zahra penghulu wanita di seluruh alam. Bukan di seluruh dunia, tapi di seluruh alam. Jadi bangsa jin pun wanita jin penghulunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bahkan di hadis yang lain bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, penghulu para wanita surga, ahli surga. Kalau Al-Hasan dan Al-Husain Sayyidai Syababi Ahlil Jannah, Imam Hasan, Imam Husain sebagai penghulu para pemuda ahli surga. Tapi Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga penghulu seluruh wanita di alam semesta dan penghulu seluruh wanita ahli surga. Ini kedudukan yang sangat tinggi dan luar biasa. Kalau Sayyidah Khadijah hanya sebagai penghulu wanita pada masanya, Sayyidah Asia penghulu wanita pada masanya, Sayyidah Maryam penghulu wanita pada masanya. Tapi Az-Zahra penghulu wanita di samping masanya, di seluruh masa sampai hari kiamat, bahkan di alam jin, alam malakuti dan di alam surga. Ini kedudukan yang kita nggak bisa menggambarkan ketinggian kedudukan beliau. Dan beliau lahir pada bulan ini bulan gembira. Kita harus bergembira menyambut kelahiran beliau, lahirnya pencerahan, lahirnya bintang-bintang para imam maksum yang dapat menerangi bumi dan langit dan beri hidayah kepada seluruh umat manusia dan bahkan seluruh alam semesta ini. Tadi di hadis kisah sudah kita membacakan hadis qudsi yang terdapat pada hadisul kisah. Sedikit saya baca di sini bahwa ketika telah mereka berkumpul, Rasulullah, Sayyidina Ali atau Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan kumpul dalam kain kisah. Kemudian Jibril minta izin kepada Allah untuk turun bersama mereka. Dan Jibril Allah izinkan dan turun beri salam kepada Rasulullah. Dan Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada Rasulullah dan menyampaikan hadis qudsi dari Allah. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Ini kita baca hadis qudsi. Hadis qudsi yang datang dari malaikat Jibril dari Allah kepada Rasulullah terkait hadis kisah adalah yang berbunyi seperti ini. Wa yaqulu laka, dan Allah berfirman pada engkau wahai Nabi Muhammad, wa izzati wa jalali, demi keagunganku, kemuliaanku, inni ma khalaqtu sama'an mabniyah, kata Allah ini, aku tidak menciptakan langit yang terbina ini, seluruh langit,
wala aradan madahiyah, aku tidak menciptakan bumi yang terhampar, wala qamaran munira, dan aku tidak menciptakan rembulan yang bercahaya, wala syamsan mudhi'ah, aku pun tidak menciptakan matahari yang terang benderang, wala falakan yadur, aku tidak menciptakan planet-planet di langit yang berputar dan beredar, wala bahran yajri, aku pun tidak menciptakan lautan yang mengalir, yang berjalan di atasnya kapal-kapal, wala fulkan yasri, aku tidak menciptakan kapal-kapal berlayar di atas lautan. Itu semua tidak kuciptakan, kata Allah, illa li ajrikum, melainkan karena kalian semuanya. Jadi penciptaan alam semesta ini, apapun yang ada, yang besar-besar Allah ciptakan, langit, bumi, matahari, rembulan, bintang-bintang, dan semuanya, termasuk manusia, jin dan malaikat, tidak mungkin Allah ciptakan melainkan demi mencintai ahlul bait alaihissalam. Illa li ajlikum wa mahabbatikum. Itu di antara hadis qudsi yang ada di hadis kisah ini. Kalau kita baca misalnya hadis yang lain, hadis qudsi juga terdapat di kitab Ahli Sunnah. Allah berfirman, laulaka ya Ahmad, laulaka lama khalaqtul aflaq, wahai Ahmad, kalau tidak karena engkau, tidak mungkin aku menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Ada tambahan lagi, laula Ali lama khalaqtuka, kalau tanpa Ali, oh tidak karena Ali, aku tidak menciptakan engkau, wahai Muhammad. Ini bagaimana maknanya? Tambah lagi, laula Fatimah, sekiranya bukan karena Fatimah, lama khalaqtukuma, aku tidak akan menciptakan kamu berdua, Nabi Muhammad dan Imam Ali. Apa makna hadis ini? Ini saya bukan dengan surat Al-Maidah. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya. Ayat ini menjelaskan secara singkat ada suatu perintah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Tetapi Rasulullah masih menunda-nunda dan melihat kondisi karena khawatir, dan Allah masih memberikan kesempatan untuk ditunda-tunda perintah tersebut. Bahkan itu sudah diisyaratkan sejak masa-masa risalah Rasulullah. Sampai pada titiknya, pada puncaknya Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul, wahai Muhammad, sampaikan perintah aku itu. Itu masalah wilayah. Sampai ada ancaman, wa illam tafa'al, jika engkau tidak sampaikan perintah aku itu, fama ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyampaikan semua risalahku. Semua risalahku, semua wahyuku, semua ajaranku akan jadi sia-sia, akan jadi batal dengan sebab satu ini tidak disampaikan. Itu kan luar biasa. Kemudian Nabi menyampaikan, turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Setelah aku sampaikan, sempurnalah agama kalian, agama Islam. Setelah disampaikan, itu masalah wilayah, masalah imamah yang luar biasa. Nah, jadi kita perhatikan dan kita lihat pada ayat ini betapa pentingnya masalah imamah dan masalah wilayah. Yang sekiranya semua dakwah Nabi, semua ajakan Nabi yang ketika ini turun sudah disampaikan, sholat sudah disampaikan, perintah zakat sudah disampaikan, perintah khumus, perintah haji, semua perintah sudah disampaikan. Tinggal satu yang belum, yang terakhir, semua baca Rasulullah, masalah wilayah. Sehingga kalau satu ini tidak disampaikan, maka masalah sholat, masalah haji, masalah zakat, masalah khumus, masalah politik, sosial, budaya, keluarga, semua nggak ada artinya tanpa yang satu ini, masalah imamah. Ini luar biasa. Ya. Jadi artinya risalah Nabi itu akan sia-sia, tidak akan ada artinya dan tidak sempurna kecuali dengan imamah. Ini satu poin penting. Jadi sebagaimana masalah wahyu Allah, masalah ajaran dari Allah, syariat dari Allah,
tidak mungkin akan bisa disampaikan kepada umat manusia kecuali dengan adanya risalah, adanya nubuwah. Sehingga untuk menyampaikan wahyu Allah, risalah dari Allah, ajaran dari Allah kepada umat manusia perlu adanya nabi. Di peranan nabi, peranan rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Jadi Allah menggunakan perantara, menggunakan media Rasulullah sebagai penyampai wahyu dari Allah. Artinya tanpa risalah Rasulullah, tanpa nubuwah Nabi Allah, maka syariat dan wahyu Allah tidak akan tersampaikan. Begitulah rentetan berikutnya. Tanpa adanya imamah serta Rasulullah, maka risalah dari Allah lewat Rasulullah akan disia-siakan, tidak bisa tersampaikan, maka akan sia-sia jadinya. Itu ayat menjelaskan seperti itu. Ini berkaitan dengan hadis qudsi yang baru kita baca, bahwa sekiranya tanpa Nabi Muhammad maka semua alam tidak akan Allah ciptakan. Di sini laulaka, kalau bukan karena apa Muhammad, bukan karena visi Nabi, bukan. Jadi laulaka, laula risalatuka, kalau bukan karena misimu, karena tauhid yang kau bawa, karena ajaran yang kau bawa, maka ini alam akan sia-sia. Jadi alam semua aku ciptakan ini demi menyampaikan risalah, demi menyampaikan wahyu, demi menyampaikan tauhid. Bukan karena tauhid, bukan karena risalah, bukan karena ajaran, buat apa alam semesta ini? Enggak ada artinya. Itu makna laulaka lama khalaqul afla. Bukan laulaka, ka-nya itu kamunya fisiknya, bukan. Ka-nya Rasulullah yang memuat muatan risalah, Rasulullah yang memuat muatan nubuwah dan juga wahyu dari Allah, ajaran dari Allah. Itu mana ka yang pada laulaka lama khalaqul afla. Kalplaknya kita semua ini. Jadi tujuan penciptaan alam semesta ini untuk disampaikan risalah dari Allah lewat Rasulullah. Bisa dipaham ya? Itu mana laulaka lama khalaqul afla. Yang kedua, karena waktu singkat. Yang kedua, laula ali lama khalaqtuka. Ini ajaib. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau bukan karena Ali, aku tidak menciptakan Muhammad. Sepeda sini menunjukkan kedudukan Ali lebih tinggi dari Rasulullah. Apakah begitu? Tidak mungkin. Ini sebagaimana Rasulullah bukan makna fisik, bukan makna materi, bukan makna pribadi, tapi makna risalah, makna wahyu, makna tauhid. Juga laula Ali, Ali di sini bukan Ali, bukan Ali syakhsi, tapi Ali yang memuat muatan wilayah. Ali muat muatan khilafah. Ali muat muatan imamah. Jadi Ali di sini sebagai imam, sebagai wali, sebagai khalifah. Jadi laula khalifatu Ali, laula wilayatu Ali, laula imamatu Ali, lama khalaqtuka, aku tidak menceritakan Muhammad. Artinya bahwa risalah Nabi, nubuwah Nabi, wahyu Allah lewat Nabi akan sia-sia kalau tidak ada imamah, tidak akan berlanjut, mandek di situ. Itu makna laula Ali lama khalaqtuka. Jadi maknanya mana imamah, mana wilayah, mana khilafah, bukan mana pribadi Ali sebagai syahsi Ali, bukan. Memuat muatan imamah, wilayah dan khilafah pada pribadi Ali sebagai penerus risalah Rasulullah. Itu maknanya. Yang ketiga, laula Fatimah lama khalaqtukuma. Kalau bukan karena Sayyidah Fatimah, maka aku tidak akan menciptakan kamu berdua, Nabi dan Imam Ali. Lebih dahsyat lagi, apa maknanya? Ya, kalau laula Ali, Ali pribadi satu orang, berarti satu imam. Imam berikutnya 11 imam ada di mana? Nah, ada di ungkapan berikutnya. Jadi pada pribadi Sayyidah Fatimah Zahra mengandung 11 imam. Betapa luar biasa untuk Zahra. Kita bisa menggambarkan. Saya katakan bahwa sekiranya Fatimah Zahra hanya ini saja sudah cukup mengalahkan seluruh alam semesta ini. Apalagi dengan keutamaan yang lain. Ya. Artinya laula Fatimah, kalau bukan karena para imam maksum yang keluar dari sulbi dan rahim Fatimah, maka risalah Nabi dan Imam Ali akan putus dan akan hancur dunia ini, enggak ada artinya. Karena laulal hujjah la saqatil ardu bi ahliha.
Kalau tidak ada imam, tidak ada hujah, bumi akan hancur kiamat. Jadi ketika ada imam, ada hujah, ada imam mahdi sekalipun gaib, dunia masih selamat, belum kiamat. Kiamat nanti terjadi ketika imam 12 sudah tidak ada. Laulal hujah la saqatil ardu bi aliyah. Karena itulah ungkapan laula Fatimah mengandung makna 11 imam ma'sum setelah Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Siapa beliau? Al-Imam Hasan bin Ali, Al-Imam Husain bin Ali, Imam As-Sajjad Ali Abidin bin Husain. Kemudian Imam Muhammad Baqir, Imam siapa lagi? Imam Ja'far Shadiq yang keenam. Kemudian Imam Musa Al-Kadzim, kemudian Imam Ali Al-Ridha, kemudian Imam Muhammad Al-Jawad, Imam Ali Al-Hadi, Imam Hasan Askari, kemudian Imam yang terakhir Imam Al-Hujjah, Imam Mahdi. 11 imam keluar dari rahim Sayyidah Fatimah Zahra. Ini makna laula Fatimah. Kalau bukan karena 11 imam yang turun lahir dari Sayyidah Fatimah Zahra, lama khalaqtukuma, maka penciptaan Nabi Muhammad dan Ali akan tidak ada artinya. Artinya terputus, ya sia-sia, hancur dunia. Itu makna laula Fatimah lama khalaqtukuma. Jelas ya? Itu sekilas tentang hadis kursi tersebut.